Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 6 Juni 2021, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 26. Penginjil Markus mencatat, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya seperti biasa membatasi diri untuk mengambil hanya 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah mengucap berkat. Dalam Injil Markus hari ini dikisahkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu lalu memberikannya kepada para murid. Ada aktivitas mengucap berkat mendahului kegiatan membagi-bagi roti. Artinya sebelum dibagikan ataupun diberikan kepada orang lain, terlebih dahulu ada ucapan berkat, ada ucapan syukur. Aktivitas ucapan berkat ataupun ucapan syukur yang dilakukan setelah mengambil roti menunjuk kepada kesadaran bahwa apa yang diambil, yaitu roti, makanan, pangan itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Karena itu sebelum dinikmati bahkan dibagi-bagikan kepada orang lain, perlulah untuk disyukuri, perlu ucapan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang diterima. Maka kiranya pesannya juga jelas bagi kita, bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita capai, merupakan pemberian dari Tuhan, rahmat dan berkat dari Tuhan kepada kita. Sehingga hendaknya jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Inilah arti dari Ekaristi, sebagai sebuah perayaan syukur. Tetapi juga kita diingatkan untuk ketika memperoleh sesuatu atau menerima sesuatu dari orang lain, jangan lupa untuk berterima kasih kepadanya. Selanjutnya kita diingatkan juga bahwa berkat, rahmat yang kita terima, yang kita peroleh, hendaknya dibagi-bagikan juga kepada orang lain, sesama kita yang membutuhkannya. Jangan kita rakus, kita monopoli, dan pakai sendiri saja, sementara orang-orang lain yang ada di sekitar kita menderita, sengsara, susah, dan membutuhkannya. Maka belajar juga untuk tidak hanya menerima, tetapi lebih bernilai lagi kalau selalu memiliki sikap hidup memberi dan memberi. Pesan inspiratif kedua adalah, ambillah, inilah tubuhku. Markus melaporkan dalam Injilnya bahwa ketika Tuhan Yesus membagi-bagi dan memberikan roti itu kepada para muridnya, Yesus mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Sebuah ajakan ataupun undangan kepada para murid untuk menerima dan mengambil pemberian diri Yesus. Bahwa pemberian diri Tuhan Yesus kepada para muridnya bukanlah sebuah ungkapan kata-kata kosong, tanpa bukti ataupun tanpa wujud. Pemberian dirinya kepada para muridnya adalah sebuah pemberian diri yang real, berwujud, nyata. Yesus menunjukkannya kepada para muridnya dan seakan-akan dia mengatakan kepada mereka, "Lihat ini, ambillah." Maka inspirasinya jelas bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang suka bicara tanpa data dan bukti. Jangan juga menjadi orang-orang yang tidak ada isi, tapi suka berkoar-koar, orang-orang yang tong kosong berbunyi nyaring.
Banyak orang yang suka sok pamer dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang menjanjikan dan penuh harapan, tetapi sebenarnya tidak ada dasar dan tidak ada isi, sehingga tinggal kata-kata kosong tanpa bukti nyata. Ada juga orang-orang yang suka basa-basi, seolah-olah benar mengajak atau mengundang orang, tetapi ternyata hanya sekedar basa-basi tanpa kesungguhan dan ketulusan. Misalnya mengajak orang untuk mampir minum ke rumah, padahal sebenarnya tidak punya minuman di rumah, hanya sekedar basa-basi. Seperti orang memberikan kepada orang lain sebuah cek kosong. Artinya, mari kita belajar untuk punya dasar, punya isi kalau kita berbicara mengajak ataupun mengundang orang lain. Pesan inspiratif ketiga adalah darah perjanjian. Penginjil Markus mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan cawan itu kepada para muridnya, Yesus mengatakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dalam pemikiran Ibrani, darah adalah tempat kehidupan, pusat kehidupan, atau bahkan diidentikan dengan kehidupan itu sendiri. Tetapi juga di beberapa kebudayaan, darah menjadi simbol atau lambang penebusan dan perdamaian. Misalnya setelah ada sebuah pertikaian, lalu dibuatlah acara perdamaian dengan perjanjian darah. Perjanjian darah ini muatannya adalah sebuah larangan yang menjadi kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terkait untuk membangun persaudaraan dengan menghargai kehidupan, bahwa orang sepakat untuk tidak saling melukai, tidak saling membunuh, tetapi hidup berdampingan dalam suasana damai dan saling menghormati dan menghargai hak hidup masing-masing pihak. Tuhan Yesus memberikan darahnya kepada kita, menumpahkan darahnya di kayu salib agar kita memperoleh kehidupan baru dan kehidupan kekal bersamanya. Maka inspirasinya bagi kita adalah belajar untuk menghargai kehidupan sendiri dan belajar untuk menghargai kehidupan orang lain. Belajar untuk tidak menghalangi dan mematikan sumber hidup orang lain. Belajar untuk ketika berada bersama orang lain mengalami ada pengharapan hidup, ada daya dan kekuatan untuk menjalani hidupnya. Bahkan kita diminta untuk belajar berkurban agar orang lain memperoleh hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan selamat. Tuhan memberkati.